Ya Rasulullah salamun alaik Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syan Ya Rafi'a syani wa daraji برضا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سواده وذريته طيب الله جميعا ونشهد الصالحين بسم الله محمد أبو زكي الشيخ محمد أبو محمد لا حضرتهم وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا ووالدينا وأولادنا وذريتنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودمن نفع به وبعلومه بالدارين آمين. Yang ketujuh dan termasuk kewajiban suami juga yaitu mengajarkan istrinya akan ilmu agama seperti ilmu tauhid, tasawuf dan fiqih dan mengajari adab berkeluarga dan cara mandi junub, haid, nifas, berwudu, sembahyang. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita melanjutkan daripada amaliyah rutin kita yaitu pembacaan Ratibul Atas, dan kita lanjutkan dengan niat kita sama-sama yaitu talabul ilmi sembari menunggu waktu salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan gawian kita, kegiatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima, diberikan keridaan, keberkahan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurnakan hajat kita dunia dan akhirat, kabulkan hajat kita, dan mudah-mudahan dengan berkat majelis ilmu pula Allah taala jauhkan kita daripada segala kesusahan, baik kesusahan di dunia, lebih-lebih kesusahan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelanjutan daripada bacaan kita masih di dalam cabang iman yang ke-60, ialah memelihara hak keluarga. Maka di antara kewajiban suami adalah di antaranya mengajarkan istrinya akan ilmu agama seperti ilmu tauhid. Jadi bini itu kewajiban kita melajari. Apabila kita kada mampu atau kada bisa, nah maka kita berusaha memanggil atau menyuruh guru datang untuk melajari, maka tanggung jawabnya ada di kita. Artinya apa? Pembiayaan tuh. Kalau kita kada bisa juga, maka kita harus memberikan arahan kepada bini kita, pesan, nah tolonglah ikam, di mana ada orang belajaran, di mana ada majelis ilmu, di situ membicarakan masalah fardu ain, masalah fikih, masalah tasawuf, masalah adab di dalam berumah tangga. Nah ikam tolonglah, ikam tolak ujar nang laki.
Nah bila ada nang laki sudah bersuara nang kayak itu, maka si laki itu kadeda lagi tuntutan di akhirat. Amun kadeda, tetap kita dipiruh hatinya. Ujian nang bini, pian pada melajari aku. Nah, jadi kita artinya untuk melapasakan kewajiban tanggung jawab, artinya bukan cari aman kada, cuman supaya kita mengurangi beban kita. Jangan sampai kita dituntut di akhirat gara-gara bini kada bisa beuduk. Amun kada bisa beuduk ya laki melajari. Pelajari, mandi wajib dilajari. Nah, tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala sifat 20-nya dilajari. Dan cara mandi wajib junub, haid, nifas, berwudu, sembahyang. Maka jikalau suaminya mampu mengajari istrinya sendiri, maka lebih afdal. Tetapi jikalau suaminya lemah dari hal itu, artinya kada mampu toh, maka tiada boleh suaminya melarang istrinya keluar rumah belajar segala kewajiban baginya. Nah, ini ada alasan bagi bini hendak keluar rumah. Kenapa? Menuntut ilmu nang fardu ain apabila lakinya suaminya kada ada mampu melajari. Ya cuman berhati-hati ya. Kalau nang repot itu menuntut ilmunya itu sejam, ba'diyahnya itu 2 jam keluyuran. Peleseran dulu kita ujar kawan, ayo nah. Tumbuh nang laki di rumah begitu bulik parut lapar bini kada ada, makanan kada ada. Hendak disariki menuntut ilmu. Jadi paham-paham seorang dia tah. Ini nang imbahnya itu nah, jadi ujar guru Bakri bahari ingatakan di sini nabubuhan yasinan malam Jumat teh. Artinya terus sidin kan memberi nasihat di majelis sidin, cuman ini masukan buat kita berataan. Yasinan sin datang baca yasin, habis itu selawat kamilah 7 kali, makanan selesai. Ngobrolnya setengah malam. Nah, hujur sidin faida faragta fansab. Bila sudah selesai, bubar. Tak kecuali ada hal yang perlu dibicarakan. Nah, itu boleh-boleh saja. Nah, adapun di antara kewajiban seorang suami kepada anak-anaknya yaitu menjaganya dan mendidiknya dengan pelajaran yang baik dan yang berguna bagi zaman tuanya nanti. Jadi apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada anak? Di antaranya adalah kita berkewajiban menjaga, mendidik dan melajari anak itu. Apa yang diajari? Terutama dalam hal fardu ain juga. Yang kedua, bekal dia untuk di hari tuanya nanti. Jadi kada salah tuh umpamanya abahnya melajari begawi kada salah. Supaya kita sudah tua nyaman bisa begawi. Ya. Tetapi yang terpenting adalah menyelesaikan yang fardu ain dahulu. Maka kajian atau bacaan yang paling lengkap dalam hal ilmu tauhid mencakup pengenalan kita kepada Allah, pengenalan kita kepada Rasulullah, kepada para malaikat, kitab-kitab Allah, mengenali nabi, zuriat nabi dan sebagainya dan sebagainya. Bacaan yang paling bagus itulah yang disebut dengan aqidatul awam. Abda ubis ujar orang sini. Nah, itu penting sekali dibaca. Itu merupakan pedoman, panduan bagi kita sifat 20-nya. Karena sifat 20 dalam bentuk aqidatul awam itu lebih nyaman. Karena dia berbentuk syair. Kalau zaman bahari itu satu-satu seperti kitab sifat 20 karangan Al-Habib Utsman Betawi. Nah itu kan secara rinci lengkap dengan panduannya.
Misalnya sifat Allah yang pertama wujud, artinya Allah Ta'ala itu ada, mustahil tiada. Lawannya adam, mustahil artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya, Sidin memakai dalil Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah lah yang menciptakan 7 petala langit dan 7 lapis bumi dan segala yang antara keduanya. Lalu digaris bawahi Sidin, seyugianya, sepantasnya, seharusnya bagi mukmin mu'takid bahwa dia selalu ingat kepada Allah ketika melihat yang maujud. Ini kan penjelasannya gamblang sekali. Jadi apa saja yang dilihat di permukaan bumi yang ada ini, jadikan sarana supaya kita mengingat kepada Allah. Tadi hendak maghrib, ujar anjang, Pak Ustaz ada penyangat situ, wangi. Lihat dulu kita wangi. Itu hati-hati ditawak kanakan kena. Maka dipadahi kanakan lah, jangan sampai kasihan amun jadi tawaknya itu tundur. Haji Hirman kasihan rumah. Ada membuka jendela kena. Ada wangi itu. Sasat wangi. Kada ada lagi pohon nang-gena-gena habis karena sawit. Amun kita sekadar hanya melihat wanginya aja, ingin situam sudah, artinya apa? Si wangi tadi mendinding kita kepada Allah. Tapi begitu kita lihat, bagaimana cara kita menyambungkan pikiran, mengingat kepada Allah Ta'ala setiap melihat benda yang ada di permukaan bumi ini. Itu bisa prosesnya melalui latihan, bisa juga karena pemberian Allah Ta'ala langsung. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi nak ulun sampaikan tuh versi daripada sifat 20 karangan daripada Habib Usman Betawi. Kalau versi kami Hulu Sungai lain lagi. Allah wujud artinya ada. Musta'alawannya adam artinya tiada. Mustahil Allah Ta'ala tiada, wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya baharu alam. Dia baharu alam. Rupanya baharu alam itu berubah-ubah dari tidak ada, kemudian tiada. Itu membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Lalu digaris bawahi. Garis bawahnya kayak apa? Allah wujud hakiki, makhluk atau kita wujud idafi, wujud majazi. Itu salah, artinya kan perbedaan kata kalimat yang disusun oleh Tuan Guru sah-sah saja, boleh-boleh saja menambah perbendaharaan pemikiran kita supaya lebih mudah faham. Itu tapi kalau versi Aqidatul Awam dia kan pakai syair nyaman. Wallahu maujudun qadimun bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Oleh pengarang Syekh Ahmad Al-Marzuki di garis bawahi ujar Sidin, siapa nang mahafalnya masuk surga. Mahafalnya masuk surga. Nak protes tapi yang gitu. Artinya mahafalnya ini kan, mahafal itu dari kata hafaza. Hafaza artinya apa? Dia bisa menghafal, mengamati, memahami, bahkan menghayati, lebih-lebih mempraktikkan dalam kehidupan, masuk surga. Kenapa? Di situ lengkap kok. Ada kecintaan kepada Rasulullah, ada kecintaan kepada keluarga Nabi, ada kecintaan kepada paman Nabi, bibi Nabi, lengkap semuanya. Kita lanjutkan. Maka jelaslah guru yang pertama adalah kedua orang tuanya sendiri, lebih-lebih lagi ibunya. Jadi kalau bisa usahakan anak kita di dalam rumah tangga yang pertama kali menanamkan pengetahuan tauhid, fikih, kalau bisa itu ayah dan ibunya dahulu. Mulai dari lahir tuh
lahir, begitu sudah membrojol, dibersihi bidan, diambil oleh nang abah ajan dulu, diajankan di kuping kanan, ya, diazankan di kuping kanan, dikamatkan di kuping kiri. Ini kan ada di dalam kitab Azkar Nawawi, ada nih tak hadis Nabi, tapi ada aja yang berani memprotes teh. Ajan itu juga sembahyang, hah? Mendengarkan bayi baru lahir tuh paham kayaknya diajeni. Bukan masalah paham atau kada. Yang pertama dahulu itu sunnah Nabi. Yang kedua memasukkan kalimat Allah itu ke dalam kuping si anak, masuk ke dalam memorinya, merekam. Karena semua kita perhatikan, seluruh anggota tubuh kita panca indera yang pertama kali berfungsi nanti itu adalah yang pertama kali disebut di dalam Al-Quran pasti kuping, pendengaran. Inna sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi setiap Allah Ta'ala menyebut panca indera, maka yang disebut tuh pasti kuping berdahulu. Ini masuk. Makanya orang ini berzikir kok anak diayun anak. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Tuh, mamanya sambil menyusui menzikirkan anak. Itu menanamkan tauhid kepada anak dulu. Jadi kalau bisa orang tuanya sebelum dia belajar kepada orang lain, lebih-lebih Al-Quran. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bisi anak, sebelum ia keluar mencari guru, kita dahulu menyelesaikan abjadnya. Abatasa. Itu kita harus selesaikan. Supaya apa? Itu modal kita awal. Modal awal kita. Ya bukan berarti kita kada hendak memberi artinya kepada guru, kada. Artinya kita dahulu tanamkan. Nah bila sudahnya tahu alif, ba, ta, ya. Ini tolong kepada kadang-kadang metode pembacaan, metode belajar Al-Quran seperti metode Iqra. Ini kan bagus, ya. Bagusnya kayak apa? Si murid lebih banyak disuruh untuk mengamati sendiri. Paling dikasih penjelasan, ini huruf apa, ini na, nun tuh, dikasih tanda di atas, langsung saja dikasih tahu bacaannya na. Ada bahari kada? Itu huruf nun. Huruf nun diberi tanda di atas. Nah, lalu bacaannya nun baris di atas na, nun baris di bawah ni, nun baris di depan no. Ada wah ini kada, Mbah? Na, ni, no. Simple. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Keluar daripada kaidah yang diterapkan oleh Al-Qur'an, apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ujar Rasulullah ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kami bacakan Al-Quran kepadamu, ikuti bacaan kami. Jadi fungsi si guru bacakan dahulu, hanya murid mau mengikuti. Minyakan lancar, jangan naikakan. Nah, itu orang bahari. Jadi ingat mana uji perguruan bahari memadahkan guru nang bujur-bujur setia. Nang bujur-bujur guru tuh ada dua. Guru apa? Satu guru mengaji, dua guru kuntau. Bila guru mengaji itu kada bujur bacaannya, kada naik. Sama aja guru kuntau bila kada tak masih kanah aja jurus kada kau naik isiden. Ini bujur-bujur guru. Ada wah ini memang kelemahannya pian ngalih bana. Asal si murid santri kita disuruh mengulang, aduh harna. Bebunyi kada berdiam. Disariki anak orang. Ini, jadi kita kalau bisa nih anak kita dahulu melajari abata, itu modal awal. Di dalam kitab ada namanya syarah
Ratibul Haddad. Syarah Ratibul Haddad itu bicara tentang kelebihan bismillah. Seorang guru melajari kepada muridnya Bismillahirrahmanirrahim. Lalu si murid membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hanya satu bismillah saja. Si guru melajari, murid bisa membaca. Maka orang tua si guru dan orang tuanya si murid dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Ini untungnya adalah melajari bismillah aja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke dalam kitab. Jadi yang pertama sekali adalah orang tuanya, lebih-lebih ibunya. Karena ibu itu disebut al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah lembaga pendidikan yang paling utama dalam rumah tangga. Nah, makanya saya teringat ada salah seorang kiai di Jakarta. Ujar sidin bila hendak memilih bini, itu lihat dulu hadis Nabi, nikahilah perempuan itu yang banyak anak, al-walud, yang banyak anak. Woi, hibah kita mengetahuinya banyak anak. Coba lihat sin mamanya, banyak ada anaknya, banyak berjurut. Nah itu sin potensi banyak anak. Nih, yang kedua disudin apa? Hadis Nabi itu al-wadud, nang kasih sayang, penyayangan. Yang ketiga al-afuf, nang kada banyak menuntut, kada banyak minta. Pengalih bener tuh mencari ini dua nih. Nah, lalu ujur sidin tugas apa si bapak ini sin bayi menitip saham aja. Tapi si ibu inilah wadah nang paling bagus. Makanya bila si ibu rahatan mengidam, rahatan hamil, berhati-hati memberi makan lawan sidin. Jangan sampai nang haram, nang subhat temakan oleh bini lagi dalam keadaan hamil, lebih-lebih mengidam. Itu makanya mau mengidam barang nang aneh-aneh, cariakan aja tapi bepadah mintanya. Ya. Kenapa? Karena itu berpengaruh kepada si anak tadi. Karena ibu adalah orang yang paling dekat dengan anaknya dan paling mempengaruhi dalam kehidupannya. Karena anak adalah rezeki dan amanah dari Allah Ta'ala kepada orang tuanya. Oleh karena itulah kedua orang tua wajib mendidik anaknya dengan didikan agama dan mengajarinya adab-adab yang terpuji. Seperti mengajari makan dengan tangan kanan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makan dengan tangan kanan. Cuman kita ini kadang-kadang dari satu sisi bagus, memberikan petuah, memberikan arahan, nasihat. Makan dengan tangan kanan, tangan manis, kan tangan manis ini. Tangan manis. Karena si anak ini punya paham terekam di dalam ingatannya tangan manisnya. Tangan manis. Mana tangan manis? Tangan kanan. Berarti jangan-jangan kena asumsinya kena ingatan berarti tangan ini manis, pahit lah. Umpamanya toh ada. Padahal kan dia jangan sukan-sukan, jangan sungkan-sungkan. Nak, ayo makan dengan tangan kanan. Itu sunnah Nabi. Nah, masuk sudah ke kuping si anak tuh, nah nabi kok. Nabinya itu artinya inya sudah mulai terdidik dengan didikan kita, mengarahkan kita supaya inya itu ingat lawan Rasulullah. Makan dengan tangan kanan. Cuman kita tuh kadang tangan manis aja. Jadi membaca bismillah diajari makan si anak tadi dahulu sebelum makan. Seperti sabda Nabi SAW kepada anak tiri beliau, yaitu Umar ibnu Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu pada masa kecilnya, ya gulam sammillaha ta'ala wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Artinya, wahai anakku, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Nah ini
Oke lah makan dengan membaca bismillah, paham, mudah praktiknya. Makanlah dengan tangan kanan nyaman, tapi yang repot makanlah apa yang dekat denganmu. Di dalam adab itu, dalam kitab Akhlaq lil Banin atau dalam kitab yang lain-lain itu ada cara kita makan, makanlah apa yang ada di dekat kita. Ini kalau dalam jamuan nang prasmanan nang kayak kita beruahan tuh biasanya berempat berlima agak sakelompok nih itu, sulit mempraktikkan ini. Pas di samping kita ini banyak tempe tahu mah, sebelah sananya ayam goreng. Ayo, sanggupkah kira-kira kadang minta ke ayam goreng sana? Maka ujar Nabi itu makan nang dekat wadah moja. Paham kawan dia balai gitu kan gitu. Nah ada lagi. Nah lalu makan kalau kita makan di dalam piring itu yang pertama kali dimakan tuh bagian pinggir. Bagian pinggir dimakan. Lalu memutar ke kanan. Baru nang terakhir di tengah peampihan. Itu sama saja mengaut nasi dalam mijikum tuh. Cuman repot kita. Nang ada itu berlubang terus di tengah di higa ini bertimpel lagi nasinya. Tuh. Mestinya dipadahi bini padahi anak mengaut nasi itu nah pinggir bedahulu. Ada yang ini kada lihat japian pasti mijikum tuh berlubang di tengahnya di higa ini kada. Ulun tuh sampai ke situ melihat teh. Adab tuh makan yang sebelah kanan pinggir dulu hanya tengahnya. Ini ya itu kan di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala hanya menyuruh makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan. Lalu dalam teknisnya prakteknya itu oleh Rasulullah, seperti apa cara Rasulullah makan kan gitu. Dan seperti menghormati yang lebih tua dan menyayangi adik-adiknya dan menjaganya daripada makan yang subhat apalagi yang haram, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan bin Ali karramallahu wajhah ketika beliau mengambil kurma sedekah dan memakannya, maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya, irmi biha. Bahasa kita ya, ama alimta an inna la na'kulu sadaqata. Jaka bahasa kita menagur Rasulullah, buang olehmu, ketahui olehmu bahwa kita tidak boleh memakan harta sedekah. Nah, ini Rasulullah menagur kepada cucu Sidin karena memakan kurma sedekahan orang, ditagur Sidin. Maka begitulah cara pengajaran Rasulullah kepada anak cucunya dan kepada umatnya. Wallahu alam. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umur di dalam iman dan takwa, dimudahkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Keluarga kita dijaga mulai dari suami, istri, anak, cucu, zuriat kita dipelihara oleh Allah Ta'ala, dijauhkan daripada gawean dosa dan maksiat, dibukakan hati untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sempurna segala hajat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan dengan ibu bapak kita, guru-guru kita bersama-sama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa annana ashrabna ala laza ashrabna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi wasma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna
بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدد طيش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم.